semuanya, perkenalkan kami dari Universitas Saki Semarang, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Informatika. Kali ini kami akan mewawancarai owner bisnis es batu di Semarang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Arifin. Saya Pilih Laksana dari Prodi Teknik Informatika. Kenalkan, narasumber kita kali ini Nadif Sababu Salim. Dari luar, dia tuh sama kayak kita, seorang mahasiswa UIN Wali Songo, usianya tuh 20 tahun. Nah, tapi di balik statusnya mahasiswa ini, dia tuh otak di balik 3 bisnis, yaitu pertama pabrik es batu, 2 jual beli mobil, dan ketiga perdagangan daging sapi. Nah, kita akan kupas tuntas resepnya dalam 7-8 menit ke depan. Nah, langsung saja, Mas, usianya Mas Nadif kan 20 tahunan. Iya. Nah, bagaimana Masnya ini memulai percakapan dengan kliennya atau negosiasi pertama dengan mereka? Padahal kan usianya Masnya 20 tahun. Apa enggak diremehin, Mas? Mungkin dari postur saya ini, saya udah seperti orang dewasa ya. Jadi saya terlalu pede aja untuk menjalin ini semua. Berarti direspek sama mereka ya, Mas? Iya, alhamdulillah kalau mereka menerima gitu. Tapi ada kayak komplain gitu nggak dari customer gitu? Ownernya. Jelas ya Mas, semua tuh mesti ada komplain ya. Dari apa? Bisnis setiap satu yang kedua, semua mesti ada komplain kan. Kalau kita yang namanya usaha itu kan belajar dari kesalahan juga. Biar bagus waktu kita, ya kita harus belajar dari kesalahan terus gitu. Kalau apa es batu itu per kaki itu berapa Mas dia tetap? Sepatu itu berpak itu kalau beli banyak itu 6.000. Barang bisa sampai 5.500. Itu tergantung belinya berapa. Kalau misal paling baik biasanya beli banyak itu sedikit-sedikit itu 500 Pak. Ya 1 ton itu kami kasih harga nanti 5.500. Itu untuk salah satu toko gitu. Oh, saya suka. Kita sebenarnya depo ya, sudah soalnya depo karena apa koko itu terjual kembali biasa. Ini teko itu menerima. Nanti mereka yang menyebarkan udara-udara kaki lima dan lain sebagainya. Dalam berbisnis itu kan ada kayak untung ruginya. Pernah nggak sih kayak mengalami kerugian gitu? Terus gimana cara membalikin keadaan biar untung lagi gitu? Untuk berbisnis ya Mas ya, mesti rugi itu ada Mas. Bahkan dari awal kita berbisnis itu mesti kita rugi berat atau besar. Kalau kan ya kayak mempromosikan suatu produk itu kan untuk yang namanya modal juga. Nah, itu modalnya itu juga besar. Misalkan kita memberi depo itu uang kerja atau mau buat mereka agar menerima sortiran dari kita itu pasti ada. Jadi itu modalnya bisa banget gitu. Mulai usaha apa bisnis es batu itu udah dari kapan? Ada berapa tahun? Awal yang S1 itu baru 1 tahun. Itu 1 tahun. Kalau boleh tahu, Mas, profitnya dalam sebulan tuh kira-kira berapa ya, Mas? Bukan Mas ya. Ini ya kita hitung per hari ya ada aja ya Mas ya. Jadi kita pun per hari hitungnya gini Mas. Jadi kalau satu pak itu beratnya 10 kilo, sehari itu kita maksimal dapat es itu 10 ton. Jadi kalau 1 ton itu dari 10 kilo itu bisa dapat 100 itu dari 1 ton. Sehingga dikali ya nanti hitung sendiri aja mungkin. Luar biasa, Mas. Padahal cuma es batu cuma segitu ya. Ya Apalagi bisnis lain itu.
Wah, itu saya begitulah Mas. Eh, kalau tuh ada bisnis lain nggak selain kayak bisnis es batu, pas lagi mobil, sama jual video mobil, apa bisnis lain? Insya Allah kita mau buka bengkel mobil, terus testing was buat mobil dengan servis ringan. Pengiriman ya kita fokus di Semarang aja, fokus di Kota Semarang aja. Untuk saat ini ya ada sih Mas sampai Kabupaten Semarang, di Karangjati, udah juga di Badungan, lagi juga itu. Terus untuk pengiriman kita biasanya ada di restoran, kafe, depo terdekat, sama event. Biasanya event-event besar itu seperti hari ini ada event di PNBP itu ada konser, kita kirim itu pesan. Itu buat ya istilahnya siapalah karyawan yang mau gerak di situ nanti dapat uang. Biasanya kan ini akhirnya jam ini sudah habis, jam sore ini sudah habis untuk karyawan pekerja. Tapi mereka ingin cari uang tambahan, mereka mau memasarkan produk kita untuk dia ambil labanya. Gitu. Ada mereknya nggak sih? Merek Nama Iya. kita ada nama sendiri. Namanya itu Trepet Kencono. Itu nama itu tuh asalnya dari apa gitu? Asal usul nama itu, Iya. asal nama itu tuh dari Mbah, si Mbah ya, Trepet. Itu dari bahasa itu saya kurang tahu ya, saya kurang jelas. Trepet itu apa? Kalau Kencono itu alamat sini ya. Nah, pas tadi kan saya sebelum masuk ke sini tuh saya lihat ada kayak kos-kosan itu ya sini. Oh iya Mas, itu punyanya Lampu Agaya tuh kosan tuh. Takdirnya ini kebanyakan mahasiswa dari Bogor. Iya, karena sini deket sama kampus sedikit setelah kerja itu ya, di sana itu beberapa kedokteran dan ini khusus putri aja. Iya, Harganya itu berapa dan terus hasil itu apa? Ya, per bulan ya Mas. Per bulan itu kita buka harga 670. 670 itu fasilitasnya udah ada meja TV, meja yaitu TV, lemari, tembok kamar di dalam. Untuk listrik satu kamar ini mereka di sini, di sini apa? iya. Lokasinya tuh mana, Mas? Ya, karena nanti kalau mereka ada yang mau pas sih. Oh, fasilnya ada di Jalan Kencono Tengah 2, T2 RW 5, Kawasan Karangayu. Tuh tes kalau mau ke kosan nyari kosan ya khusus putri aja. Keren banget Mas. Terima kasih banyak ya Mas untuk waktunya. Udah repot-repot bagi ilmunya. Nah, untuk sekian episode kali ini, terima kasih. Mas.